Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran online Aswaja kelas 11 di SMA Raden Rahmat Walangpedo. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah NU di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk membuka wawasan kalian terhadap bagaimana peran besar NU dalam kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan NU update saat-saat ini. Lanjut, anak sekalian. Berikutnya, saya menjelaskan tentang bagaimana kalian nanti bisa memahami posisi NU pada masa kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, pembangunan, dan reformasi. Ini tujuan pertama yang paling pokok. Kemudian bagaimana kita akan menunjukkan keluhuran budi, pokok pendirian para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama ketika itu dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, oke. Berikutnya, anak sekalian, NU dan Masumi ya sekarang ya, NU dan Masumi. Bagaimana NU dan Masumi? Ini supaya agak ada semacam kejelasan, semacam pencerahan bahwa siapa NU dan siapa Masumi. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pada bulan November tahun 43 didirikanlah sebuah organisasi besar namanya Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, tujuan didirikannya Masumi ini adalah untuk memperkuat persatuan umat Islam dan membantu Jepang dalam Asia Timur Raya. Ketika itu umat Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada golongan-golongan Islam yang lain itu berusaha untuk berkumpul jadi satu, kemudian mendirikan sebuah organisasi besar yang tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam rangka menghadapi segala macam kemungkinan yang terjadi di negara kita waktu itu. Dan kemudian tujuannya dibentuk Masumi ini juga membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, ya, seperti itu. Kemudian sekalian, awalnya Majelis Syuro yang merupakan satu bagian dari Masumi yang sangat penting ketika itu. Ya, ada di Masumi ada Majelis Syuro yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah Rais Syuriah Nahdlatul Ulama, Rais Akbarnya. Pada awalnya Majelis Syuro yang merupakan majelis tertinggi dalam Masumi itu mempunyai peran yang sangat besar, yang sangat signifikan, yang sangat penting ketika itu. Ya. Namun kemudian tahun 49 kaum modernis ini adalah kaum yang merasa dirinya paling modern, berpendidikan barat, dan mereka umumnya dari golongan Muhammadiyah dan kawan-kawannya ini, yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Natsir, berhasil mengambil alih kepemimpinan ya pada tahun 49 itu dan mempersempit peran dari Majelis Syuro, sehingga ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pimpinannya, pimpinan Majelis Syuro dan kiai NU yang lain itu ruang geraknya dipersempit dan dianggap melemah. Mereka menganggap bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang tradisional, tidak modern dan sebagainya, cara berpikirnya ketinggalan zaman. Itu mereka berpikir semacam itu.
Nah, mereka melecehkan para ulama dan anti tradisionalis, anti orang-orang yang tradisional seperti NU ini dianggap apa namanya orang yang uh, kelompok yang tradisional dan tidak modern. Nah, akhirnya NU pada tahun 52 melihat situasi semacam ini, maka NU memutuskan keluar dari Masyumi, ya, seperti itu. Kemudian NU sebagai partai politik. Pada tahun 1952 NU itu menjadi partai politik. Nah, ketika bergabung dengan Masyumi, meskipun Masyumi mendapatkan suara perolehan terbesar kedua setelah PNI, tetapi orang-orang NU yang masuk dalam pemerintahan, dalam dalam dewan ketika itu sangat sedikit sekali, ya maksimal ada 8 orang, ya. Nah, ketika tahun 152 ini NU kemudian menyatakan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri keluar dari Masyumi, dan yang paling berperan pada saat itu adalah Kiai Haji Wahab Hizbullah, yang paling berperan berkoordinasi, konsolidasi dengan berbagai macam pihak untuk memenangkan partai politik, memenangkan NU sebagai salah satu partai politik. Seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 55 NU muncul sebagai pemenang ketiga setelah PNI dan Masyumi, ya. Jadi NU itu partai politik yang baru, langsung ikut pemilu tahun 55, ya, baru 2-3 tahun, ya, kurang lebih 3 tahun setelah berdiri NU sebagai partai politik, langsung sebagai pemenang ketiga setelah PNI dan Masyumi. Dan perolehan suaranya tidak begitu apa namanya, tengahnya nggak begitu banyak, ya. Ketika itu PNI kalau tidak salah 22%, kemudian Masyumi 20% dan NU 19%, 18, sekian persen. Nah, sedikit, ya, sedikit apa namanya, KCE, nah apa ya bahasa Indonesia KCE itu apa ya, ya KCE lah. Jadi NU langsung berdiri menjadi sebuah partai politik yang besar. Nah, ketika itu anak sekalian, sikap NU terhadap pemerintahan Bung Karno ketika itu, Pak Soekarno, adalah mendukung pemerintahan dengan tujuan kemaslahatan umat, untuk menjaga kemaslahatan umat sekaligus menetralisir PKI di pemerintahan. Bahwa ketika itu PKI itu sangat kuat di pemerintahan Pak Karno, sangat kuat. Maka kemudian kalau PKI tidak diimbangi, tidak dijaga, tidak dihadapi, maka yang terjadi adalah NU akan menguasai pemerintahan. Maka NU tetap mendukung pemerintahan Pak Soekarno ketika itu dengan tujuan satu, kemaslahatan umat dan menetralisir, menghadapi PKI di pemerintahan. Ini tujuan pokok dari Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian yang kelima sekalian, pada saat berdirinya Nasakom itu nasionalis, nasional agama komunis, ya, nasionalis agama komunis. Itu jadikan satu. Negara ini oleh Bung Karno dibentuk nasional agama komunis supaya nasionalis agama komunis bersatu padu mendirikan atau mengembangkan negara ini. Nah, ketika itu Masyumi sebagai kekuatan agama melihat Nasakom, mereka melawan program Nasakom dari Bung Karno. Mereka nggak setuju dengan Bung Karno, akhirnya mereka keluar dari pemerintahan. Otomatis ketika mereka keluar dari pemerintahan, tinggal NU yang menjaga agama, tinggal NU, karena Masyumi sudah keluar. NU sendirian berjuang melawan PKI di pemerintahan. Nah, karena ketika itu Masyumi keluar dari pemerintahan, sehingga NU sendirian. NU memutuskan untuk tidak keluar dari Nasakom, tidak keluar dari pemerintahan. Kenapa? Karena kalau NU keluar, maka otomatis negara ini dikuasai oleh PKI dan sangat berbahaya itu. Maka NU tetap ada di dalam pemerintahan untuk menghadapi PKI sendirian. Jangan sampai PKI menguasai bangsa ini. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat peristiwa G13 PKI tahun 65, karena gesekan-gesekan antara NU dan PKI ini semakin kuat, yang dibenci oleh PKI ketika itu adalah NU. Malah Masyumi sudah keluar
maka musuh utama mereka adalah NU. Nah, ketika NU menjadi musuh utama mereka, maka sering terjadi antara NU dan PKI ini berhadapan-hadapan. Maka pada tahun 65, ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, gerakan 30 SPKI ketika itu, di mana PKI memberontak, melakukan kudeta ingin menguasai bangsa ini, maka terjadilah perang besar antara NU dan PKI. Di Jawa, dimanapun terjadi perang besar antara NU dan PKI. Pemuda-pemuda NU, Banser, kemudian Ansor, berhadapan dengan pemuda-pemuda PKI dan terjadilah perang. Nah, akhirnya perang itu dimenangkan oleh Nahdlatul Ulama. NU bersama TNI berhasil menumpas PKI sampai seakar-akarnya. Itu maka sebenarnya antara NU dan PKI ini sudah lama. Kalau sekarang ini ada orang-orang dari kaum-kaum modernis, dari kaum-kaum seperti kawan-kawan sebelah sana, orang-orang HTI, orang-orang apa namanya eh, orang-orang Islam yang garis keras itu mengatakan bahwa mereka anti PKI, mereka anti PKI, mereka menganggap NU itu tidak bermusuhan dengan PKI. NU itu kurang gregetnya untuk melawan PKI, itu salah besar. Yang berjuang menumpas PKI sejak tahun 48 sampai tahun 65 adalah NU. NU tidak banyak bicara, tapi NU langsung bergerak. NU tidak punya koar-koar, tidak senang kemudian menonjolkan diri di media-media sosial bahwa kita ini adalah anti PKI, kita anti PKI, tidak seperti itu. Tapi NU nyata sejak tahun 48 sampai sampai sekarang, NU adalah organisasi yang selalu berhadapan langsung dengan PKI, bahkan berperang melawan PKI. Siapa yang berani berperang melawan PKI kalau bukan Nahdlatul Ulama? Nah, seperti itu. Sayang apa namanya uh, peristiwa fakta ini tidak dibukukan, tidak ditulis dalam buku sejarah nasional. Seperti itu, sayang sekali. Karena yang menulis sejarah buku nasional itu adalah orang-orang yang tidak NU. Nah, oleh karenanya anak sekalian, di sana ada Subhan ZI ya. Subhan ZI ini adalah tokoh muda NU yang berperan penting dalam penumpasan PKI. Beliau menjadi penghubung dengan PKI TNI, antara TNI dan kemudian rakyat NU bersatu padu jadi satu, yang menghubung orang-orang yang menghubungkan antara TNI dan NU itu adalah ya Pak Subhan ZI ini. Ini tokoh muda yang berhasil kemudian menumbangkan pemerintah Orde Lama menjadi Orde Baru, tapi nggak masuk dalam sejarah nasional ya. Nah, itulah sekarang ya, sekedar penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat kalian terima dengan baik. Nah, tugasnya kalian lihat itu ya, mengapa peran NU dalam menghadapi PKI di pemerintahan Soekarno tidak pernah ditulis di buku, mengapa sejarah penumpasan PKI oleh NU dan tentara tidak pernah dimasukkan dalam buku sejarah nasional. Kemudian keberadaan NU di pemerintahan adalah menyelamatkan Islam dan umatnya. Ya, pemerintahan maksudnya pemerintahan Soekarno ya. Yang saya maksud dengan pemerintahan itu pemerintahan Soekarno itu menyelamatkan Islam dan umatnya. Nah, tolong jelaskan ya. Oke, dikumpulkan pada saat pembelajaran luring. Saya kira itu anak sekalian ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan lahir batin kepada kita sehingga ke depan pembelajaran-pembelajaran tentang informasi-informasi KNU-an, kasbacaan, kenegaraan bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.